hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh hadir beribadah di tempat ini Tuhan. Suatu kehormatan juga Tuhan bagi kami untuk kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Betapa kami menyadari bahwa hidup yang kami punya semuanya dari Tuhan. Segala yang masih Tuhan kami miliki sampai dengan hari ini. Oh Tuhan, kami menyadari semuanya dari Tuhan. Semua yang terbaik itu kami terima dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini terus kami belajar terus mengucap syukur.
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami. Terima kasih buat tubuh ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Yang kami tahu Engkau di dalam kami. Beserta kami.
hadir. Kau menemani kami, Kau memenuhi kami dengan segala sesuatu yang kami perlukan. Damai sejahtera, ketenangan Tuhan. Dan kami menyadari bahwa hanya Engkau yang sanggup melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau ingin tahu isi hati-Mu buat setiap kami. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu. Biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas setiap kami boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat duduk kembali. Shalom anak muda. Oke, firman Tuhan siang ini di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9, 10, 11, 12. Ayat 9 sampai 12. Tidak apa-apa ya, saya ingin foto dulu. Boleh pikir gayanya gimana? Gaya bebas, sopan, gaya terbaikmu. Misi. Siap-siap, gaya sopan terbaikmu. 1, 2, 3. Mana gayanya? Nggak apa-apa, pakai masker nggak apa-apa. Ada yang berdiri? Tangannya ada yang angkat tangan, oke. Ayo, gaya bebas. Gaya sopan terbaikmu. 1. Aduh. Mas, Mbak, ayo tak foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok lemes ya? Baris 1, 2 duduk, baris 3 dan selanjutnya berdiri. Baris ketiga dan selanjutnya berdiri. Baris 1, 2 duduk, baris 3 dan seterusnya berdiri. Ayo. Ayo. Arek Surabaya, merdeka. 1, 2, tahan. Tetap bernapas. Oke. Tidak bergerak tapi tetap bernapas ya. Tim pelayan. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Gaya bebas, gaya sopan terbaikmu. Ya. 1, 2, tahan. Tetap bernapas. Ya. Kak lucu ya, garing ya. Berapa minggu ini, berapa bulan ini saya juga sering menanam soro-soroan. Yoni pernah mengambil di rumah saya juga soro-soroan. Masih hidup Yon? Yang tanaman merambat itu saya suka mengembang biakan, saya potong-potong, saya taruh di dalam botol-botol plastik di tempat berair, akarnya udah banyak baru dipindah ke tanah-tanah. Ya. Karena kelebihan, kebanyakan, sebagian saya masukkan dalam pot yang kosong, saya timbun tanah, lalu saya kasih tanaman yang lain. Nah, maksudnya supaya untuk jadi pupuk gitu ya, daripada jadi sampah berserakan, lebih baik ditanam di dalam pot. Ya. Lalu paling atas saya kasih batu-batu
ya, pecahan genting, pecahan keramik, dimanfaatkan begitu supaya tidak bertumpuk sia-sia di tempat-tempat kosong ya. Berapa waktu kemudian, seminggu, sebulan, saya lihat tanaman-tanaman yang merambat soro-soran itu yang di bawah pot itu muncul kecil, hijau, seger gitu. Tambah lama tambah besar, tambah merambat, ada rambatan-rambatan soro-soroan yang baru. Wow, bisa bertahan hidup melewati tanah, melewati batu-batuan. Katakan sama-sama bertahan hidup. Kita lihat 1 Raja-Raja 17. Di sini ada seorang ibu janda dan anak kecil yang bertahan hidup dengan secuil roti. Bertahan hidup dengan secuil roti. 1 Raja-Raja 17. Ayat berapa tadi? 9 mulai. Boleh ikuti dengan suara di dalam masker. Membantu konsentrasi, baca sama-sama. Tidak harus keras. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Melarat-rat. Musim kelaparan. Entah setelah makan secuil roti, bagaimana hidupku selanjutnya. Entah anak muda hari ini dalam keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi yang bagaimana, separah apa? Apakah separah anak kecil dan ibu janda ini cuma akan bertahan dengan secuil roti. Mirip dengan video yang kita dapatkan di WA Jemaat. Seorang ibu menikah muda kira-kira 20 tahun. Punya anak 4. Ya, menikah muda punya anak 4. Ditinggal suami, dikhianati suami. Harus berjuang hidup mati-matian. Salah satunya mencuci baju 4 keluarga dari tetangga-tetangganya. Untuk bertahan hidup, membiayai 4 anaknya, memberi makan minum 4 anaknya. Bahkan sempat untuk memasak sedikit beras, harus cari bahan bakar, ranting-ranting kayu-kayu kering dari pagar-pagar tetangga. Sampai seperti itu. Tapi Tuhan berkati luar biasa, sempat menjadi raja besi di Indonesia. Ibu yang tadi. Dan sempat jatuh lagi karena dikhianati sahabat sendiri. Dikhianati teman bisnis sendiri. Tidak apa-apa, tetap bertahan hidup. Tetap semangat, tidak bunuh diri, tidak menyalahkan Tuhan. Tetap berpikir semua ini milik Tuhan. Ujian iman. Aku tidak menyembah uang, aku tidak menyembah kekayaan, aku menyembah Tuhan. Mungkin sementara uangku yang banyak, puluhan, ratusan juta, miliaran, mungkin pindah tangan ke tempat orang lain. Orang yang jahat, yang mengkhianati. Tapi berkat Tuhan tidak akan kemana-mana. Amsal berkata apa? Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Berkat
terus mengikuti kita, terus mengejar kita, berkat di dalam kita. Karena Yesus Kristus sumber berkat itu di dalam kita. Sama-sama katakan amin. Katakan sama-sama, bertahan hidup. Anak muda, cowok-cowok, mungkin dalam keadaan ekonomi lemah, keluarga tidak mampu, mungkin tidak dihargai calon mertua, lanang melarat, pria miskin, berani-beraninya mendekati anakku. Mungkin bertahan hidup, terus rajin bekerja, terus hidup takut akan Tuhan. Berapa tahun lalu ketika ada kerusuhan tahun 96, bukan 98, 96 sempat ada kerusuhan di suatu kota di Indonesia. Seorang pendeta punya 2 anak. Yang pertama 1,5 tahun, yang kedua masih dalam kandungan ibunya. Dan saat kerusuhan itu melahirkan di rumah sakit. Dengan terpaksa anak yang 1,5 tahun ditinggal di rumah. Saya pernah menemani istri saya melahirkan Briana, itu hampir 24 jam menunggu dengan teriakan sakit-sakit begitu. Saya nangis teriak-teriak, oh Tuhan. Sedangkan teman melahirkan di rumah sakit itu cuma 15 menit. Teriak-teriak langsung, oe. Istri saya hampir 24 jam. Berjuang suami istri menanti kelahiran seorang anak. Ini yang kedua. Ketika berjuang, ketika menderita, ketika susah menanti kelahiran seorang anak ini. Gereja dan rumahnya terbakar karena kerusuhan. Dan membayangkan anakku yang 1,5 tahun bagaimana. Puji Tuhan, Tuhan pakai seorang bapak yang meskipun tidak seiman dan seorang suster untuk ke rumahnya pendeta ini, untuk mengambil anak yang umur 1,5 tahun ini. Bagaimana kalau jadi bapak muda, ibu muda seperti bapak pendeta ini? Nyalakan Tuhan, Tuhan mana perlindungan Tuhan, mana pertolongan Tuhan? Tetap percaya, tetap bertahan hidup, atau putus asa? Atau menyalahkan Tuhan, atau marah-marah sama Tuhan, atau bersungut-sungut, atau kecewa sama Tuhan. Itu pilihan kita ya. Kita tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kita seizin Tuhan. Dan semua pasti ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang terus percaya dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Bapak dan suster yang memastikan dan akan mau mengambil anak di rumah yang sedang dihabisi, dibakar, dihancurkan oleh para perusuh itu, membawa berita dan membawa si kecil 1,5 tahun itu dan berkata, ini aku dapatkan dari seorang bule yang tinggi, besar, berjubah putih, itu menyerahkan kepada kami. Wow, sampai merinding saya ya. Kesulitan, kesukaran apa, penderitaan aniaya apa yang kita alami hari ini? Di Inggris beberapa tahun yang lalu, seorang pria 40 tahun mengalami masalah di jantungnya dan harus cangkok jantung. Coba pegang jantungnya, Mas, Mbak, masih berdetak, berdenyut. Perhatikan baik-baik, bersyukur ya punya jantung ya. Harus cangkok jantung dan tidak ada jantung yang cocok. Singkat cerita, diambil keputusan untuk pakai jantung buatan manusia, jantung imitasi atau jantung robot. Dan harus kemana-mana harus bawa tas yang berisi baterai jantung itu dan alat pompa jantung, bawa tas kemana-mana. Sebelum punya masalah dengan jantung, sebelum diganti jantung imitasi, pria ini terbiasa setiap hari berangkat kerja naik sepeda 4
14 kilo. Pulang kerja 14 kilo setiap hari. Tapi setelah pakai jantung imitasi yang seharga 1,4 miliar pada waktu itu, bisa berjalan beberapa langkah itu bersyukur. Kalau tertawa, alarm akan berbunyi. Kalau bersin, asing, alarm berbunyi. Bersyukur bisa ketawa, bisa bersin. Dan setiap tahun harus mengeluarkan biaya untuk perawatan alat pompa jantung ini. 275 juta setiap tahun. Bertahan ya, anak muda. Sebagian kita cowok-cowok dicobai untuk lihat video pornografi. Pilihan di tangan kita. Kita mau bertahan dalam hidup kekudusan atau tidak, hidup dalam kebenaran atau tidak. Pilihan jalan kita, tahan, bertahan. Tuhan, aku kuat. Tuhan, aku kuat, aku bisa. Saya mau pastikan di sini ya. Saya mau pastikan di sini. Saya terus berencana untuk berbicara empat mata, khususnya para pelayan Tuhan. Nantinya anak muda dibantu oleh pembimbing rohani anak muda. Pastikan ya, kita hidup dalam kekudusan. Bukan supaya kudus, karena kita orang kudus, pantas hidup dalam kekudusan. Memastikan kita hidup dalam kebenaran. Bukan supaya tambah benar, supaya tambah dikasihi Tuhan, supaya diberkati Tuhan, tidak. Memang kita layak hidup dalam kebenaran karena kita orang benar, karena Yesus Kristus membenarkan kita. Bertahan anak muda dalam kekudusan, bertahan dalam kebenaran. Yesus Kristus lahir di kandang hina, kandang domba yang bau, yang kotor. Katanya raja mau lahir, kok di kandang, kok bukan di istana. Diolok-olok, dihina, dibully, ditolak oleh manusia. Pencipta ditolak oleh ciptaannya sendiri. Bertahan hidup demi melakukan kehendak Bapa. Anak muda bagaimana? Oh, goblok kon niku, gak gelem ngerokok. Iki lho, goblok diwantem ya. Iki lho narkoba, goblok kon. Ayo seks bebas. Zaman sekarang kok gak mau seks bebas. Oh, lanang ngopo kon? Pria apa kamu? Ketinggalan zaman kamu. Perempuan apa kamu? Zaman sekarang kok masih gadis. Oh, perempuan jadul kamu. Bagaimana? Keputusan pilihan di tangan kita. Yesus Kristus diludahi, diolok, dicambuk, dipukul, dipaku. Sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki, tidak seperti manusia lagi. Dia sangat mengasihi kita orang-orang berdosa. Anak muda, jangan sia-siakan kehidupan kita ya. Kehidupan kita mahal. Tadi satu jantung harganya berapa? 1,4 miliar. Itu imitasi, hanya untuk bisa gerak melangkah beberapa langkah. Tidak bisa lagi sepedaan 28 km pulang pergi, tidak bisa lagi. Haleluya. Haleluya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, kami mau bertahan, kami mau kuat di dalam Tuhan. Tuhan sumber kekuatan kami. Kami mau tetap mengasihi Engkau, kami mau tetap percaya kepada Engkau, kami mau tetap mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus serahkan kehidupan kami, seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang maha kuat Tuhan. Kami tidak lagi mau mengandalkan kekuatan kami terbatas. Kami tidak lagi mau mengandalkan keluarga kami, ekonomi, keuangan kami,
warisan kami semua terbatas. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menjadi pemuda-pemudi yang suka membaca firman Tuhan. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ini kiranya menjadi semangat kami, gaya hidup kami Tuhan. Anak muda yang hidup dalam firman Tuhan dalam kehidupan kami anak muda Tuhan. Haleluya. Yang mau menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Muda tapi luar biasa. Muda tapi tidak pantas untuk dihina, disepelekan, dikecilkan. Karena kami ada roh Allah, roh yang perkasa, roh Yesus Kristus yang punya kuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Kami mau terus memilih untuk gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang lama kami tinggalkan. Kami matikan. Kami mau hidupkan gaya hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Gaya hidup kerajaan Allah. Kami mau bertahan ini Tuhan. Meskipun di sekitar kami situasi kondisi tidak memungkinkan kami. Banyak orang mengolok kami. Banyak orang mencobai kami. Nyaris kami tidak kuat Tuhan. Nyaris kami tinggalkan Tuhan. Nyaris kami tinggalkan gereja ini. Nyaris kami tinggalkan pelayanan ini. Tapi kami mau terus bertahan Tuhan. Bersama Tuhan kami mampu. Bersama Tuhan kami kuat. Bersama Tuhan kami bisa. Roh Tuhan, kuasa Tuhan yang di dalam kami lebih besar dari kuasa apapun dalam dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau bernafas menikmati oksigen hari ini. Kami mau perhatikan jantung kami yang masih berdenyut, berdetak. Tangan kami bisa bergerak, leher kami masih bisa bergerak, kaki kami bisa berdiri, melompat. Oh haleluya. Ini semua anugerah Tuhan, ini semua Tuhan berikan kepada kami. Ini semua titipan dari Tuhan. Kami mau gunakan ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan, mati kami memuliakan Tuhan. Seperti Yesus Kristus, kematian, kebangkitan Yesus Kristus, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kami terus mau ingat itu di dalam kami Tuhan. Sehingga kami boleh bertahan hidup dalam kekudusan, bertahan hidup dalam kebenaran. Meskipun cobaan-cobaan silih berganti dalam kehidupan kami. Penderitaan-penderitaan, masalah demi masalah, persoalan terus silih berganti, menempa, menghimpit kami, memojokkan kami. Tuhan, kami mau terus bertahan hidup bersama Tuhan. Terus bertumbuh, terus semakin dewasa rohani. Terima kasih, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap detik ini adalah pemberian dari Tuhan. Kamu mau gunakan sebaik-baiknya, semulia-mulianya. Memuliakan Tuhan, memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami kembali perbaharui komitmen kami siang ini. Kami tidak mau gunakan waktu-waktu, kekuatan, kesehatan, kemampuan kami untuk berdosa di hadapan Tuhan. Untuk menyakiti hati Tuhan. Tidak. Kami perbaharui komitmen kami siang ini Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Bukan untuk uang. Bukan untuk kedudukan. Bukan untuk jabatan. Bukan untuk dipuji orang. Bukan untuk disanjung orang. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Semua dari Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku nyanyi haleluya.
merintangi, lari menuju garis finish tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan kepada kita semua. Malaikat di surga bersorak-sorai, memberikan semangat kepada kami semua yang ada di tempat ini. Anak-anakmu yang masih muda, remaja muda, pilihan Tuhan, panggilan Tuhan untuk tetap bertahan hidup di dalam Tuhan, tetap bertahan hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, tetap bertahan hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan kembali ke tempat masing-masing dengan sukacita. Damai sejahtera sukacita surgawi menyertai kami semua. Seumur hidup kami semua. Perlindungan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, keluarga kami, seluruh keluarga jemaat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama